Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Mari kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 27 Rajab 1446 Hijriah, tanggal 27 yalah Januari 2026 2025 boleh 1446 lalu 2026. Ibu-ibu sehat walafiat kafian sabarataan. Alhamdulillah sehat walafiat. Bertemuan pulang kita pada kajian hari ini setelah beberapa 2 minggu paling tidak. Allah apian kembali diisi oleh Ustaz Rijal Rahman, kajian rutin Senin pagi. Siapapun di antara Ustadz yang memberikan sajian, kajian kepada kita semua, tentu kita meyakini ada kebaikan-kebaikan yang dapat kita terima dan kita ambil. Ulun sering berpesan lawan bubuhan pian, jangan berpilih. Kadang-kadang ibu-ibu, bapak-bapak juga suka berpilih. Siapa ustadznya? Kalau jangan bertakun siapa ustadznya. Hari ini kajian mujahidin, mujahidin kayak itu nah. Tapi ya itulah kadang-kadang. Kayak model makanan ada selera modelnya tenang. Ibu-ibu, pada kajian hari ini ulun ingin menyampaikan cerita dalam sebuah kitab At-Tawwabin yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Namanya aja kitabnya At-Tawwabin, artinya orang-orang yang bertaubat. Jadi ceritanya dari awal sampai akhir Sidin mengisahkan mantan-mantan penjahat yang bertaubat, orang-orang yang bergelimang dalam kemaksiatan dan dosa kemudian taubat, orang yang jauh dari agama kemudian dekat bertaubat. Maka kitab itu dinamai At-Tawwabin, orang-orang yang taubat. Dan taubat itu pekerjaan kita semua. Kalau ada orang yang kada mau bertaubat, berarti dia adalah orang yang tidak pernah mengaku berdosa. Sementara kita ada dosa dan kesalahan dimanapun kita tinggal. Karena kita mengaku ada dosa dan kesalahan, maka kita bertaubat. Taubat kita setiap hari. Seperti Nabi Muhammad SAW bertaubat setiap hari. Jangan taubat kita nang kayak taubatnya Fir'aun. Bertaubat sudah parak benar lawan mati. Wa ana minal muslimin, ya Allah hari ini hamba jadi orang Islam, ujar Fir'aun dalam hati kecilnya. Peristiwa itu 3.600 tahun yang lewat. Tapi karena pengakuannya sebagai orang Islam itu di saat sekali behina kaja lagi mati, maka pintu taubat Fir'aun tertutup. Kenapa ulun katakan jangan bertaubat kayak Fir'aun yang terlambat taubatnya. Lagi wayah ini nah,
masih kita bisa hehehehe tertawaan, masih kita bisa menikmati makanan, masih kita bisa kesana kesini, maka taubat itu sekarang. Jangan menunggu kita terbaring di tempat tidur. Itu pun bagus juga apabila sudah terbaring mau bertobat. Tapi yang sangat indah taubat itu setiap hari. Aku tidak pernah kurang setiap hari mengucapkan istighfar itu 100 kali. Kata siapa? Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata, qad ghafartu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, sesungguhnya pian itu Allah ampuni dosa nang terdahulu dan dosa nang akan datang. Lamun nang terdahulu diampuni, akan datang diampuni, artinya Nabi itu kada saling dosaan. Kenapa Aisyah berkata seperti itu? Khawatir luar biasa Nabi Muhammad SAW itu, ibadahnya, taubatnya, istighfarnya, sampai bermalam-malam berdiri tegak melaksanakan sholat malam. Kita melaksanakan sholat malam juga, cuma yang kita pakai ayatnya inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Waktunya singkat, rakaatnya banyak karena pendek. Coba bayangkan lamun Nabi Muhammad SAW satu hari, kata Ibnu Abbas, ini sepupu sekali Nabi yang sangat muda. Waktu Nabi meninggal, Ibnu Abbas tuh baru berumur 13 tahun. Aku sholat malam ikut bersama Nabi. Sholat malam tuh kan boleh berjamaah ibu-ibu. Nang kada ada perintahnya berjamaah tuh sembahyang hajat. Itu nang kada ada perintahnya berjamaah. Kalau sholat malam berjamaah. Aku di belakang, di samping Nabi, dan Nabi memimpin sholat malam waktu itu. Nabi membaca ayat surah Al-Baqarah. Berapa jumlahnya Al-Baqarah itu? 286. Dalam hati kecilku, kata Ibnu Abbas, umal awas benar sekalinya 286 ayat kada hendak ruku Nabi nih. Sehingga aku berdoa di dalam hatiku, mudahan imbah amanar rasulu bima kita ini surah Al-Baqarah juga, tapi Al-Baqarah 2 ayat terakhir. Kayak itu sampai sudah amanar, berpikir dalam hati Ibnu Abbas, mudahan la yukallifullahu nafsan illa usaha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana pansurna alal qaumil kafirin. Allahu Akbar. Maksud Ibnu Abbas, ternyata Nabi kena ruku-ruku, pansurna alal qaumil kafirin, bismillahirrahmanirrahim. Ujar Ibnu Abbas bersambung pulang pang nih. Sambungannya apa yang bahal Baqarah tuh? Al-Imran. Berapa ratus ayat? 200 ayat Al-Imran. Ditambah 286 ayat, 400 ayat. Mending mujahidin nih hibak masjid waktu memulai, imbah imamnya salam, saya kok nggak ada umpatnya lagi, bukahan orang. Nah, ini yang jadikan Aisyah radhiyallahu anha, Nabi, istri Nabi tercinta tuh berkata, dosa piantu nang terdahulu diampuni, yang akan datang diampuni. Kenapa? Pian luar biasa. Nangka itu, apalah aku naab dan syakura. Jawaban yang simpel kepada istrinya yang mengomentari itu. Aisyah, kada bolehkah aku jadi hamba Allah yang bersyukur? Ibadah itu tanda syukur. Di samping aku tidak pernah kurang dalam sehari beristighfar 100 kali. Astaghfirullah wa atubu
ilaih. Itu istighfar Nabi Muhammad SAW. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Jangan pian anggap remeh ibu-ibu. Istighfar ini mempercepat hajat kita dikabulkan Allah, mempercepat doa kita diijabah Allah. Kenapa doa kita tertahan? Kenapa hajat kita kada kabul? Karena terhalang oleh dosa. Kemudian dosanya dibersihi dengan istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih. Maka mempercepat. Seorang laki-laki penduduk Basrah di Irak sana, dari muda sampai usia tua renta, gawian berjual roti, menjuali roti. Memang di sana makanannya roti. Ya karena di sini kada roti, nasi kuning atau lontong besukan. Atau bubur ayam. Ulun esokan tadi gue kajian di mana? Di Keramat, Masjid Al-Munawwaroh. Ulun disuruh tiap pagi minum obat, hendak minum obat. Tahu aja Jepang orang hari ini Senin, orang puasa, tapi minum obatnya harus makan dulu. Jadi ulun lon jamaah, yuk kita singgahan di warung bubur ayam di samping Masjid Ar-Rahman. Singgahan kami sekalinya tutup. Puasaan orang hari ini. Oh jalulun puasa Senin kah jadi tutup, rajin Senin kada tutup. Oh hari ini kami puasa 27 Rajab jadinya. Padahal 27 Rajab itu kan ada perintah puasa. Jadi kalau pian puasa hari ini puasa Senin, bukan 27 Rajab. Kan ada satu hadis yang sahih pun yang menyuruh kita puasa 27 Rajab. Itulah kadang-kadang paling-palingnya hidup kita nih. Nang disuruh kada kita gawe, nang kada disuruh habis-habisan digawe. Ujar ulun kada jadi membubur kita dulu hari ini. Nah, ibu-ibu rahimakumullah. Kemudian di dalam kitab At-Tawabin, penulisnya Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah menceritakan tentang seorang pendosa, orang yang tiap hari kada ada gawiannya kecuali berdosa. Kada perlu disebut, pian dapat aja bayangkan apa yang mendatangkan dosa itu. Manusia kada semuanya bisa terhindar daripada dosa. Semua kita terjebak, lamun kada kecil atau besar. Tapi Nabi Muhammad SAW memberikan harapan besar lawan kita. Kullu ummatin mu'afi, seluruh umatku itu diampuni. Illal mujahirah, kecuali nang kada diampuni itu orang yang mujahirah. Sahabat kada mengerti mujahirah. Mal mujahirah ya Rasulullah? Siapa nang ngaran mujahirah itu? Itu adalah orang yang berbuat maksiat pada malam hari, kemudian esok pagi dia bercerita dengan bangganya. Malam tadi aku kayak ini. Itu namanya orang yang pamer dengan kemaksiatan. Selama kita tidak pamer dengan kemaksiatan, terjebak kepada satu maksiat, kemudian kita minta ampun, Allah buka pintu pengampunan daun kita. Jadi itu yang sangat penting. Jangan kita berbangga dengan dosa kita. Turun tengah malam, kada saling bajuan. Umur sudah kepala 7. Besalawar handap, menemui anak-anak remaja yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan. Dan anak-anak remaja itu baru selesai melaksanakan miras, minum minuman keras. Kai turun, ujar kai, bonikapnya kada ada artinya dibanding aku bahari. Ini mujahirah nih potongannya nih orang kaya nih. Kenapa kadang kai ikam sebotol babagi ba-4, babagi ba-5. Aku bahari sepetian habis minum tuh.
ini besar benar dosanya bu. Ganal benar dosanya orang yang kayak ini nih. Pamer dengan kemaksiatan. Semua umatku akan dibuka pintu pengampunan. Coba dalam sebuah hadis qudsi Allah berkata, apa kita tidak haru mendengar apa yang Allah katakan? Wahai semua hambaku, aku akan buka tanganku di pagi hari untuk menerima taubatmu yang kamu bersalah pada malam hari. Aku akan buka dua tanganku di sore hari, menerima taubatmu pada saat kamu berbuat salah pada siang hari. Pagi, malam, siang, sudahlah siapkan pintu taubat jika kita mau bertaubat. Masalahnya tuh nanggaran taubat tuh berat. Seperti dialami oleh seorang laki-laki yang diceritakan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya. Dia ingin sekali bertaubat, ibu-ibu. Setelah taubat menangis-nangis, imbah batamuan pulang, tagawi pulang. Taubat pulang, itu mbah taubat pulang, tahan seminggu 2 minggu, tagawi pulang. Ini kada taubatan nasuha ngarannya. Taubatnya kada sungguh-sungguh. Nang ampun diri pun sakit hati. Dia datang kepada seorang ulama besar, Syekh Ibrahim bin Adham. Syekh, lajari pangulun neh supaya taubat tu bujur-bujur. Ulun neh mbah bataubat-taubat. Iya pulang bah itu. Taubat pulang, iya pulang. Pian maka Allah nih paanggapan kadang diampuninya Allah Ta'ala lagi. Sekali melanggar pulang, sekali melanggar pulang. Muyak pun nama ampuninya wa, mohon kayak itu kan. Tapi Allah Ta'ala tuh kada paanggapan. Allah kadang kayak kita. Allah menyiapkan pengampunan bagi orang yang mau meminta ampun. Bagi orang yang mau minta ampun. Dia datang kepada Syekh Ibrahim. Syekh Ibrahim, kemaksiatan banyak sekali yang saya lakukan dalam hidup ini. Bahkan pada masa-masa tertentu masa lalu, tiada hari tanpa maksiat. Dan bukan satu bentuk maksiat saja. Maksiat ini, maksiat itu. Biasanya kemaksiatan itu beundangan. Apalagi kemaksiatan yang pertama dilakukan, minum minuman keras. Nabi Muhammad SAW berkata, Al-khamru ummul khaba'is. Minuman keras itu induknya kejahatan. Apabila orang mabuk pasti akan jahat, berkata sembarangan, berbuat kada kontrol. Itu ulun bertobat tapi ulun tebulik pulang. Lajari ulun supaya jangan tebulik. Syekh Ibrahim berkata, aku ajari kamu 5 macam. 5 macam kau ku nasihati. Apabila kau amalkan yang 5 macam ini, ikam pasti kada berbulik lagi. Bagus ini kita pegang yang 5 macam nih. Ikam kada bulik lagi, kada berdosa lagi, kada mau lagi berbuat dosa. Tapi perhatikan bujur-bujur nang 5 ini. Maka dia memperhatikan. Ceritakan wahai guruku, syekhku, secepatnya ulun ingin bebas dari dosa ini. Apa kata Syekh Ibrahim? Al-awwal, yang pertama, idza aradta an ta'siyahu Allah fala ta'kul rizqah. Jika engkau ingin maksiat kepada Allah, maka engkau jangan memakan rizki Allah Ta'ala. Adalah di dunia ini nang kada rizki Allah Ta'ala, kada ada. Setetes air pun itu rizki dari Allah. Mau nikam hendak maksiat, jangan makan rizki Allah. Geleng kepalanya. Syekh, kada ada di muka bumi ini yang tanpa rizki Allah Ta'ala. Apa yang saya makan, apa yang saya minum, apa yang saya pakai, di mana saya tinggal, itu Allah Ta'ala yang memberi rizki. Kata Syekh Ibrahim,
Kalau kamu sadar bahwa rizki yang kamu makan tuh rizki Allah setiap hari, kenapa maksiat? Kada saling ampihan. Jangan makan. Kalau maksiat seminggu jangan makan. Kalau maksiat sebulan jangan makan. Lucut. Maka dia berkata, mulai hari ini saya tidak bermaksiat lagi, karena saya tiap hari memakan rizki Allah Ta'ala. Tapi saya minta nasihat yang kedua. Maka Syekh Ibrahim berkata, idza aradta an ta'si Allah fala taskun min baladi. Jika engkau hendak bermaksiat terus kepada Allah, maka jangan tinggal di atas bumi Allah Ta'ala. Dia berkata, haza azim, ini persyaratannya sangat berat. Kemana tinggal kalau di atas bumi Allah? Ayo kemana nang ada di ujung dunia? Ke sungai Andai situ pian tetap di atas bumi Allah Ta'ala. Ke ujung dunia bumi Allah. Allah pemilik langit dan bumi. Namun hendak juga bermaksiat, jangan diam di atas bumi Allah. Hadza azim katanya. Persyaratan yang kedua lebih berat, sehingga pasti saya tidak bermaksiat lagi, karena saya harus keluar dari bumi Allah. Di mana ulun tinggal kalau harus keluar dari bumi Allah Ta'ala? Tapi ulun minta nasihat yang ketiga. Maka Syekh Ibrahim menyebutkan nasihat yang ketiga. Idza aradta an ta'si Allah panzur maudi'an la yaraqah. Jika engkau ingin maksiat kepada Allah, carilah tempat yang kadang-kadang melihatnya. Di sini kita terjebak biasanya. Berani melakukan pelanggaran karena tidak ada mata manusia yang melihat. Padahal di balik penglihatan manusia yang ada di hadapan kita, ada yang maha melihat, yang menembus tembok, menembus dinding, melihat hati manusia. Siapa? Allah Ta'ala. Amun hendak maksiat, cari tempat kadang-kadang melihatnya. Ahli maksiat tuh berpikir, ya Syekh, kada ada tempat nang kada dilihat. Karena jika manusia tidak melihat, maka Allah melihat. Bagusnya sekalipun ahli maksiat, ibu-ibu, dia mengerti Allah melihat, Allah memantau apa yang kulakukan tiap hari. Berarti aku kada berbuat maksiat. Imam Hasanul Basri berkata, alimta, aku mengetahui, kata Imam Hasanul Basri, bahwa amal yang akan kuterima, dosa yang akan kuterima nanti pada hari kiamat adalah dosa yang pernah kulakukan. Jadi kadang-kadang dosa orang lain kita memikul tuh kadang-kadang. Alimtah, aku mengetahui amal yang akan kuterima nanti adalah amal yang kulakukan. Hari ini kan kita sering berharap-harap kayak itu. Karenalah bagus saja pang menasihati anak, apabila mama meninggal, hauli banyak-banyak mengundang orang, doakan, jangan berharap itu. Apa yang kita terima, apa yang kita kerjakan, ibu-ibu, apa yang akan menimpa kita, apa yang kita lakukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan sesuatu baik, maka akan mendapat kebaikan itu, akan dibalas. Siapa yang melakukan sesuatu yang buruk juga akan dibalas. Laki-laki ini makin takut mendengar cerita Syekh Ibrahim bin Adham. Kalau mau maksiat, cari tempat yang kadang-kadang melihatnya. Wahai Syekh, kadada yang kada dilihat oleh Allah Ta'ala.
Kalau kamu tahu bahwa Allah selalu memantaumu, selalu melihatmu, kenapa kamu berbuat maksiat? Pastahyaitah, malulah kamu kepada Allah Ta'ala bahwa apa yang kamu lakukan tidak terlindung sedikit pun dari kemaksiatan itu. Dahulu waktu di ibtidaiyah, ibu-ibu, tahun 70-an, ada guru kami mengajarkan kisah yang berhubungan dengan ini. Nangaran kisah tu pian jangan batakun riwayatnya siapa, kadang-kadang meriwayatkan kisah tu dari mulut ke mulut, tapi bisa kita ambil iktibar. Ada seorang ustadz, kata guru kami, yang membimbing 30 santri. Tidak banyak yang diajarkan kecuali apa? Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Camkan oleh kalian, wahai santriku, apabila kalian sudah mengerti, baru berhenti kita mengajarkan ini. Muridnya bosan, 2-3 bulan itu aja dibulang-bulik. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Ustadz, coba pang materinya dirubah-rubah, jangan itu-itu aja. Apa kata ustadznya? Aku takut kamu belum mengerti apa yang kusampaikan ini. Suatu hari ustadznya mengambil keputusan, boleh besok kalian semua pulang ke rumah dan kalian kuberi sebiji pisang. Makanlah pisang itu pada saat kalian yakin kadang-kadang melihatnya. Bulik membawa pisang ke rumah masing-masing. Ada yang begitu sampai ke dalam rumah, buka kamar, kemudian kunci, matikan lampu, dimakannya pisang itu. Puas hatinya, nih kadang-kadang melihatnya. Dari 30 santri itu 29 nang lahap memakan pisang. Ada satu yang kada memakannya. Kata Ustadz, besok pagi sebagai bukti bawa kulit pisang ke pondok masing, ke pondok. Setelah mereka 30 ini datang ke pondok, yang satu dibuli oleh yang 29. Bungul benar ke hikam nih. Jadi kamu kada kau mencari tempat nang sunyi, pisang kada makan. Lihat kami 29 nih, kami memakan pisang. Kedua ini menjawabnya karena ke-29-nya menyerang nah. Sampai ke hadapan ustadznya, masing-masing melaporkan. Panggil ustadz, Ahmad maju. Ulun Jepang menambahi Ahmad tuh. Bawa kulit pisangnya, di bawahnya. Di mana Mat? Makan pisang. Anu ustadz, dalam kamar, lampu mati, dikunci. Kadada yang melihatnya, kadada. Yakin? Kadada yang melihat. Maju lagi yang lain. 29 alasan berbeda-beda, tapi sama. Memakannya, kadada yang melihatnya. Pada saat Abdullah yang terakhir disuruh maju, gemetarannya kalau pindah ustadznya bermamai. Setelah menghadap dengan pisang yang utuh, apa kata ustadznya? Dol, orang Banjar tuh Abdullah kan dikiau dol biasanya. Kenapa kamu kan bisa memakan? Lihat 29 temanmu memakan pisang, dan mereka yakin waktu memakan itu tidak ada yang melihat. Kenapa kamu kan bisa memakan? Apa kata Abdullah? Beberapa kali wahai Ustaz, saya mencoba untuk memakannya, dan dari beberapa kali itu tidak terlihat oleh semua manusia. Tapi pelajaran Ustadz berbulan-bulan selama ini yang saya ingat, bahwa Allah itu maha melihat, dan penglihatan Allah tidak pernah tertutup oleh dinding, tidak pernah tertutup oleh tembok, tidak pernah tertutup oleh tirai, tidak pernah jarak dekat jarak jauh, sama. Bahkan Allah mampu melihat apa yang sedang dipikirkan oleh
manusia ulun kada bisa memakan Ustaz. Allah selalu memantau, Allah selalu melihat. Kalau nangkai nenek bu pasti kada mau maksiat lagi. Dipeluk oleh ibu ustadznya. Dari 30 santriku yang kudidik sekian bulan, hanya kamu satu yang mengerti tentang tauhid yang sebenarnya. Itu tauhid berat benar. Tiap malam belajar sifat 20 bahari, esok sirik pulang. Padahal sifat 20 nek wahdaniyat, Allah itu maha esa. Iradat, Allah maha berkehendak. Kudrat, Allah maha kuasa. Bahari orang mau belajar sifat 20. Tapi esok syirik lagi. Karena pelajarannya kada masuk. Seorang santri dari 30 santri ini menyatakan kada mampu melakukan itu. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat. Tapi kalau tidak mampu, Allah selalu melihat kepadamu. Allah selalu memantau kita 24 jam. Dalam jaga, dalam tidur, dalam santai, dalam sibuk, dalam taat, dalam maksiat, 24 jam Allah itu memantau kita. Kata Syekh Ibrahim, kalau kamu mampu mencari tempat yang tidak dilihat oleh Allah, silakan kamu berbuat maksiat. Maka ahli maksiat ini berkata, ya Syekh, kada mampu. Ulun kada mampu mencari tempat untuk berbuat maksiat yang tidak dilihat. Artinya apa ibu-ibu? Pada saat kita berani melakukan pelanggaran jauh dari pandangan manusia, hari ini tauhid kita sedang rusak. Hari ini iman kita sedang lemah. Hari ini keyakinan kita tidak bulat bahwa Allah Maha melihat. Allah Maha melihat. Agar kita tidak melakukan kemaksiatan, tanamkan itu di dalam hati kita. Allah Maha memantau setiap sesuatu. Gembiranya seorang ustadz dari 31 santri yang mengerti tentang apa yang diajarkan tentang ketauhidan itu. Ibu-ibu rahimakumullah. Ya Syekh, nasihat yang berikutnya, yang jelima kan nasihatnya. Kata Syekh Ibrahim, jika kamu ingin terus melaksanakan kemaksiatan dan di waktu kamu maksiat datang malakal maut hendak mencabut nyawamu, maka katakan kepada malakal maut, ya malakal maut, akhirni. Wahai malakal maut, tunda dulu, aku sedang maksiat. Mampu tidak itu kamu katakan kepada malakal maut? Tentu ahli maksiat ini berkata tidak mampu. Kalau saya mampu berkata, pasti malakal maut itu kan mau menuruti. Malakal maut punya surat keputusan dari Allah. Surat keputusannya apa? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Apabila ajal sampai, kada kau minta ditunda dan kada kau minta maju. Ayo mati-mati jo berdahulu aja, kada kau jo, apalagi berdudi. Jadi kada kau, ulun kada bisa menyampaikan itu kepada malakal maut. Dan kalau ulun bisa, malakal maut pasti akan menolak. Kematian hak prerogatif Allah 100%. Ketentuan waktunya. Biasanya kan ada bahari orang memberi banyu, lamun hendak mati lakas menghendak. Iya kah? Nang ampun keluarga dia juga kasihan, jangan mama deh nganggap sudah 4, 5, 6 bulan. Datang lawan tuan guru nang didatangin ya, tuan guruan nah jua. Tuan guru minta banyu kawakah supaya mama tuh lamun kawa sembuh lakas, lamun sudah ajal sidin sampai lakas. Tiupakan sidin le tuan gurunya. Kadada nang kau mengatur umur tuh kadada. Lakas kada lakas
Itu ketentuan Allah Ta'ala. Ketentuan Allah Ta'ala. Ada juga ibu-ibu, apabila orang sudah garing parah, sakit benar, pindah tanda-tanda kematian itu ada, lalu bertanya satu dengan yang lain, apa papaten sidin hari apa? Menang bubuhan anu-anu ini kada tahu arti papaten tuh. Papaten tuh hari lahirnya hari apa garang sidin nih. Ujarna anak, arwah mama ada menulis sidin lahir hari Rabu. Maka esok Rabu nih. Esok Rabu. Alhamdulillah sampai ke maghrib Rabu tuh kan mati-mati. Datanginya tuan gurunya, guru mama ulun sehat walafiat. Kada mati-mati. Ya tuan guru, mungkin Rabu tahun depan kira-kira. Kada kau dia tangguh-tangguh bu. Kematian tuh kada kau dihitung-hitung. Hitungan Allah yang pasti terjadi. Jika engkau mampu melarang malakal maut mencabut nyawamu, silahkan kamu maksiat. Tapi manakala kamu tidak mampu melarang malakal maut mencabut nyawamu, janganlah maksiat. Nasihat yang kelima, wahai Syekh, apa? Maka Syekh Ibrahim berkata, pada saat kamu mati dalam kemaksiatan, maka Allah Ta'ala pasti akan memasukkan orang maksiat itu ke dalam neraka, kecuali taubat. Ini rahat maksiat mati, masuk neraka. Siapa yang memasukkan ke neraka itu? Malaikat Zabaniyah yang ditugaskan oleh Allah Ta'ala, yang muhanya sangar, suaranya kayak petir, gerak badannya menakutkan. Jika telunjuk malaikat Zabaniyah itu diturunkan ke dunia, maka penduduk dunia ini matian ketakutanan. Kayak apa orangnya? Kayak apa orangnya? Hari itu ditugaskan oleh Allah menjemput orang-orang maksiat, cemplungkan ke neraka. Waktu itu giliranmu yang dijemput oleh malaikat Zabaniyah, maka lawan dia. Lawan dia, duel dengan malaikat Zabaniyah jika kamu mampu. Maka menggigil ahli maksiat ini, tidak mampu wahai Syekh, karena mampu aku melawan malaikat Zabaniyah itu. Artinya apa? Mereka adalah orang yang Allah tugaskan untuk menyiksa. Kemudian dia tertegun, dia menangis, dia bersumpah tidak akan bermaksiat lagi. Di bawah cerita itu, pengarang kitab Syekh Ibnu Qudamah mencatat, beberapa tahun setelah itu dia bertaubat, dan matilah dia dalam keadaan husnul khatimah. Padahal perjalanan hidupnya ahli maksiat. Jadi kuncinya itu taubat. Pada saat kita mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah membuka pintu pengampunan. Nang congkak tuh kadang-kadang kita, yang sombong tuh kita, apalagi punya kedudukan sebagai seorang guru, seorang kiai, seorang ustadz, pintar benar memadahi jamaahnya, bubuhan pianlah, bertobatlah banyak-banyaklah. Ada di antara jamaah nang wane pian pang ustadz, oh kalau aku kada bertobatan lagi, aku sudah bersih. Oh sudah tuh, sudah dirasuki oleh syaitan. Makin ilmu makin banyak, makin merasa bersalah. Orang yang tidak merasa bersalah itu kehilangan ilmu agamanya. Kehilangan ilmu agamanya. Inilah ibu-ibu manfaatnya kita berkumpul bersama di masjid seperti ini. Ulun pinandu aja, wajahnya itu juga. Esok nang datang itu juga. Tapi apa? Kita bersyukur. Di tengah fisik kita yang kada tapi fit benar masih mampu datang. Ada nang pina sehat kuat walafiat kada datang. Karena datangnya kita dengan hidayah. Hidayah Allah.
ujar nang laki, inggih Ustaz teh ulun disuruh hidayah datang tuh. Sakalinya hidayah tuh bininya. Petunjuk Allah Ta'ala. Allah yang menggerakkan. Kalau Allah tidak gerakkan, keras hati ini, berat hati ini. 2-3 kali membawa, yuk kita ke kajian, paling kada ada tambahan masukan non kita. Macam-macam alasan. Sibuk. Kayak nang ada nih kada ada nang sibuknya. Semua sibuk. Ulun bu kadang-kadang luar biasa dengan kehadiran pian. Nang harus tertatih-tatih berjalan. Lawan tongkat-tongkat. Nang didatangi apa? Kajian. Majelis ilmu. Kenapa jadi bersemangat? Karena Nabi Muhammad SAW katakan, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan ke tempat menuntut ilmu agama, Allah akan mudahkan nanti jalannya menuju surga. Janji apa yang lebih daripada ini? Tidak ada. Ini janji yang Nabi sampaikan. Dimudahkan untuk mendapatkan surga apabila dimudahkan langkah kaki untuk datang ke majelis-majelis ilmu. Ibu-ibu rahimakumullah, minta maaf hari ini tanya jawab kita pending dulu. Aja pian catat dulu, isok kena bawa ke arah mah sana. Karena jam 10 ulun ada undangan akikah kambing pulang tuh buat hanya malam tadi malah hari semalam hari Ahad iya pulang. Jadi amlodipin tuh minum terus tuh. Dablak ujar dokter, ustadznya kada mau menahan makanan. Doakan mudahan ulun sehat walafiat. Mudahan pian seberataan sehat walafiat. Kita tutup majelis bersama dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.